Kalau kita lihat PR dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ini ada beberapa ya Pak, diantaranya. Yang pertama adalah serbuan produk impor, khususnya yang berada dari China. Ini meliputi produk kosmetik, kemudian juga elektronik hingga keramik. Nah, bagaimana strategi Kemendak untuk meminimalisir sebagai garda terdepan terkait dengan Satgas anti barang impor ilegal, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Aturan Bea Masuk Anti Dumping? Baik Mbak Sani, ya, berbicara dengan produk manufaktur Tiongkok, eh, bila kita lihat beberapa waktu terakhir ini, kebangkitan ekonomi Cina yang spektakuler telah membawa dunia pada tantangan geopolitik dan geoekonomi global. Bahkan Amerika sendiri sampai menggunakan pasal 301 ya, Undang-Undang Perdagangan tahun 74, di mana mengenakan tarif yang cukup tinggi miliaran dolar untuk produk yang dari Tiongkok. Terkait dengan banjirnya produk impor di Indonesia, pemerintah telah membentuk Satgas Impor Ilegal yang dikenal dengan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang diatur tata niaga impornya. Itu melalui Permendak 932 tahun 2024. Nah, sejak dibentuknya Satgas ini kita sudah melakukan beberapa kali pengawasan dengan nilai kurang lebih 192,7 miliar rupiah. Dan tentunya pengawasan ke depan harus terus dilakukan, dan juga pemerintah telah mengenakan beberapa produk ya untuk anti dumping, antara untuk karpet antara 14.000 sampai 47.000 rupiah, bahkan keramik pun demikian. Dan kita terus melakukan pengawasan terhadap barang-barang ilegal terutama. Di samping itu juga pemerintah tidak hanya Kementerian Perdagangan, instansi terkait juga dalam hal ini Bea Cukai sudah membenahi tata kelola kepabeanan, sehingga ke depan kita harapkan banjirnya produk ilegal itu akan berkurang. Baik, sejak ditetapkannya Satgas anti impor ilegal ini Pak, sudah berapa banyak sebetulnya barang yang masuk dan dari negara mana saja sebetulnya yang menjadi kendala? Berdasarkan catatan, hampir semua produk yang diatur dalam Permendak 932 itu, produk tekstil, kosmetik, pakaian jadi, sepatu, bahan jadi dari tekstil lainnya, itu tadi saya sudah sebutkan nilainya sekitar 190,2 miliar rupiah, dan barang-barang itu umumnya masuknya dari asalnya dari Tiongkok, dan pintu masuknya ada berbagai macam negara, terutama dari negara-negara tetangga seperti masuk dari Malaysia dan juga Singapura. Oke, sejauh ini tantangannya apa saja Pak dalam memberantas impor ilegal? Ya, pertama karena adanya demand ya dari masyarakat kita untuk membeli produk dengan harga murah, dan ada brandnya di situ kan, produk branded seperti itu. Yang kedua juga masih banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mengimpor produk-produk dari luar negeri, baik yang legal maupun yang ilegal. Padahal di dalam negeri sudah tersedia industrinya. Untuk itu kami berharap kerjasama semua pihak, baik seluruh aparat pemerintah maupun pelaku usaha, agar mengamankan produk-produk dalam negeri dan juga pasar dalam negeri dari banjirnya produk impor.